Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbian Arafah dengan NIM 22822300096 dari Pendidikan Kimia angkatan 2023. Di sini saya akan mengerjakan tugas biologi yang mana tugasnya itu adalah membuat video tentang pembahasan hukum mandal 1, hukum mandal 2, dan penyimpangan hukum mandal yang dibimbing oleh dosen Ibu Septia Kurniasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum mandal. Apa sih yang dimaksud dengan hukum mandal itu? Hukum mandal adalah sebuah hukum yang mewariskan sifat kepada organisme. Nah, hukum mandal itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum mandal 1 dan hukum mandal 2. Nah, pada hukum mandal 1 ini itu dapat disebut juga dengan hukum pemisahan yang dapat diartikan pada pemisahan pasangan alel secara bebas pada pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Nah, pada hukum mandal 1 ini pun berbunyi, pada pembentukan gamet, yaitu pembentukan sel anak dari kedua gen, yaitu dari kedua orang tua, yang merupakan pasangan alel yang dapat memisahkan sehingga tiap-tiap gamet itu menerima satu gen dari induknya. Kayak misalkan laki-laki itu kromosomnya kan XX, sedangkan yang perempuan itu XY. Maka dari itu untuk pemisahannya itu 1X dari laki-laki dan X atau Y dari perempuan. Nah, untuk contoh hukum mandal 1 itu pemisahannya itu menggunakan pemisahan monohibrid. Nah, untuk lebih jelasnya simak video kali ini. Jadi segregasi gen di dalam alel yang mengalami pemisahan secara bebas saat pembentukan gamet. Dan hukum 1 Mendel bisa dibuktikan lewat persilangan monohibrid. Contoh, kamu menyilangkan kacang ercis berwarna ungu dengan genotip U besar disilangkan dengan kacang ercis berwarna putih dengan genotip U kecil. Langkah pertama, kamu menentukan parental lalu menentukan gamet dari kedua kacang tersebut dan kamu bisa menentukan filial pertama. Maka kamu akan mendapatkan kacang dengan hasil genotip U besar U kecil. Maka akan diperoleh fenotip pertama adalah kacang ercis berwarna ungu. Jika disilangkan dengan sesamanya, maka kita akan memperoleh hasil persilangan dengan bantuan tabel Punnett. Maka akan menghasilkan fenotip U besar, U besar U kecil, dan U kecil. Juga diperoleh rasio perbandingan fenotip ungu terhadap putih adalah 3:1. Itu dia guys, penjelasan singkat tentang hukum Mendel 1. Yang kedua itu adalah hukum mandal 2, yang mana hukum mandal 2 ini dapat disebut juga dengan pengelompokan gen secara bebas. Maka dari itu dapat diartikan sebagai bila dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua pasang atau lebih, maka akan diturunkan sifat yang sepasang itu tidak bergantung pada sifat pasang lainnya. Nah, untuk persilangan di hukum mandal 2 ini yaitu persilangan menggunakan persilangan dihibrid. Untuk lebih jelasnya, simak video kali ini. Apa sih itu hukum Mendel 2? Hukum Mendel 2 disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Hal ini disebabkan karena gen di dalam gamet memiliki penggabungan secara bebas saat pembentukan individu baru. Contoh, kamu melakukan persilangan kacang berbiji bulat kuning dengan genotip B besar K besar. Disilangkan dengan kacang berbiji keriput hijau bergenotip B kecil K kecil. Langkah pertama, kamu menentukan parental lalu menentukan gamet dari kedua kacang tersebut. Dan kamu bisa menentukan filial pertama. Maka kamu akan mendapatkan hasil B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lalu, jika disilangkan sesamanya, yang pertama kita bisa menentukan gametnya yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Dan langkah terakhir kamu tinggal menghilangkan gamet tersebut dengan bantuan tabel Punnett. Maka akan diperoleh rasio 9 untuk bulat kuning, 3 untuk bulat hijau, 3 untuk kuning keriput, dan 1 untuk hijau keriput. Nah, pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang penyimpangan hukum Mendel. Nah, pada penyimpangan hukum Mendel ini adanya
gen yang sering mempengaruhi dalam menghasilkan fenotip. Namun, fenotip yang dihasilkan masih mengikuti pada hukum Mendel. Nah, untuk penyimpangan hukum Mendel ini biasanya muncul dalam bentuk atavisme, kriptomeri, dan polimeri. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.